Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka sebetulnya yang kita berikan kepada orang lain itu dalam pandangan agama itu sama dengan memberikan kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita membantu orang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan juga memberikan manfaat kepada kita, baik dalam bentuk pahala ataupun dalam bentuk penyucian terhadap harta yang kita miliki. Nah, karena itulah maka di dalam ajaran agama itu kan kalau kita memiliki harta yang cukup, maka wajib bagi kita untuk berbagi kepada pihak yang lain. Dalam konteks inilah maka saya katakan sekali lagi, berbagi itu sebetulnya bukan memberikan kepada orang lain, tetapi dalam makna yang hakiki itu akan dikembalikan kepada kita dalam bentuk pemberian nanti oleh Allah SWT yang tentu akan kita rasakan setelah kita meninggal dunia. Dan sebagai anggota DPR tentu makna berbagi ini sebetulnya bisa lebih luas lagi. Kenapa? Karena kita memang disumpah untuk memperjuangkan seluruh aspirasi dan juga seluruh keinginan masyarakat. Tentu tidak semua ya apa yang diinginkan masyarakat itu bisa kita penuhi, tetapi tentu sebagai bagian daripada ikatan sumpah yang sudah kita sampaikan itu tentu sebanyak mungkin aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita itu harus dipenuhi ataupun harus diperjuangkan. Dengan demikian ya kita hadir di tengah masyarakat itu memiliki makna tersendiri dan mereka merasa ada makna daripada perwakilan yang mereka pilih, dan mudah-mudahan dengan begitu ya kita bisa menyambung permohonan masyarakat itu dengan pemerintah, sehingga kadang-kadang pemerintah itu kan banyak yang tidak tahu bahwa di ujung-ujung pelosok negeri ini ada yang harus dibantu, ada yang harus dibangun dan seterusnya. Dan melalui kita itu kita buka mata pemerintah supaya seluruh konstituen kita, seluruh anggota masyarakat kita itu bisa benar-benar merasakan pembangunan dan setidaknya ada keadilan yang diberikan. Jadi kalau kita berbagi atau katakanlah melaksanakan zakat, infak, sedekah dan memberikan sesuatu dengan ikhlas kepada orang lain, maka sebetulnya itu harta kita itu tidak akan kurang, bahkan justru bisa akan semakin banyak dan semakin banyak. Mengapa? Karena di dalam berbagi itu, di dalam berzakat, infak, sedekah itu ada keberkahan, ada rahmat yang tumbuh di sana. Jadi karena ada keberkahan, ada rahmat, maka tentu secara ruhani ini akan menambah potensi ibadah yang bisa kita lakukan dengan cara memberi tadi itu. Dan ada banyak orang juga cerita, semakin banyak dia berzakat, semakin banyak dia bersedekah, malah justru hartanya semakin banyak juga. Maka karena itu evaluasi untuk berapa besaran zakat yang akan dibayarkan setiap akhir tahun itu dilakukan setiap tahun. Maka setiap Ramadan orang selalu menghitung zakatnya, baik zakat mal dan juga membayarkan zakat fitrahnya. Mengapa? Karena dalam rentang waktu 1 tahun itu akan dilihat berapa sebetulnya pertambahan harta dia pada tahun itu. Nah, biasanya orang kalau tahun ini berzakatnya misalnya katakanlah 20 juta misalnya. Tahu-tahu begitu dilihat tahun depan zakatnya sudah bertambah jadi 30 juta. Maka di sini ada keberkahan, ada rahmat, ada penambahan. Jadi ini cerita seperti ini sudah banyak diceritakan oleh para muzaki, orang-orang yang berzakat, orang-orang yang bersedekah, dan ini alhamdulillah luar biasa. Belum lagi ya tentu ya ada kepuasan spiritual di dalam jiwa orang yang membayarkan zakat itu, yang memberikan sedekah itu. Karena kepuasan spiritual itu tidak ada harganya, nggak bisa dimaknai dengan harta, tidak bisa dimaknai dengan uang. Tapi kepuasan spiritual itu ya rasa-rasanya adalah bagaimana dengan pelaksanaan pemberian kepada orang lain itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang begitu dia dapat harta, separohnya dari hartanya selalu dizakatkan, separohnya selalu dizakatkan. Dan ini saya kira motivasi juga bagi kita untuk bisa meniru hal-hal baik yang dilakukan orang-orang yang sudah pernah mencontohkannya. Nah, karena itu tadi
berbuat baik ini atau memberi kepada orang lain ini justru sangat baik, karena itu juga berbuat baik untuk diri kita, maka tentu seluruh anggota masyarakat kita ajak untuk sama-sama bergotong royong saling membantu. Misalnya ya, kalau ada orang yang punya uang, silahkan bantu orang yang tidak punya uang. Ada orang yang mampu memberi beasiswa kepada orang lain, silahkan memberi beasiswa kepada orang lain. Ada orang yang bisa membantu bangun pesantren, silahkan. Ada orang yang bisa bangun masjid, silahkan. Dan seterusnya. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak punya uang sama sekali. Lalu bagaimana dia bisa membantu orang? Ya katakanlah misalnya dia hanya bisa membantu orang lain hanya untuk karena menyiapkan takjil di masjid. Ya silakan, itu juga bagian daripada memberi, yaitu memberi tenaga. Ada juga dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, yaitu kalau kita menjaga diri kita agar sehat, kemudian menjaga agar orang lain tidak tertular pandemi, itu juga memberi, yaitu memberi kesehatan kepada orang lain, memberi kesehatan kepada diri kita. Kalau kita sehat, orang lain sehat, yang lainnya juga sehat. Nah ini juga adalah bagian dari memberi. Maka saya katakan gotong royong dalam pandemi ini itu juga bagian daripada saling memberi. Itu juga kalau diniatkan ibadah kepada Allah, itu juga bisa bernilai ibadah, itu bisa ada kemuliaan yang bisa ditangkap di sana. Jadi saya kira ini ya, berbuat baik itu tidaklah mesti harus ditunjukkan dengan memiliki uang yang banyak, kedudukan yang tinggi dan seterusnya. Tetapi berbuat baik itu bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.